Welcome back to my channel di Yukita Watching Kamis malam Jumat. Siapa yang akan menemani kita? Siapa lagi kalau bukan Yukita Horror. Pada Yukita Horror kali ini, seperti biasa Yuki mau menanyakan bagaimana kabar kalian. Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja agar kalian bisa tetap setia untuk nonton channel Yukita Watching. Dan untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki. Klik tombol subscribe-nya agar kalian bisa berlangganan di channel ini. Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di Instagram, silakan follow saja Instagram di bawah ini, yukimon.tj. Kali ini Yukita Horror menampilkan berbeda lagi dari video-video sebelumnya. Mungkin dari video-video sebelumnya kita meriset kasus-kasus atau tempat-tempat horor atau angker, tapi kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita singkat yang biasa orang-orang menyebutnya dengan creepypasta. Jadi untuk kalian semua yang mempunyai daya imajinasi yang tinggi, ini sangat seru sekali untuk kita bahas. Jadi gak usah berlama-lama, langsung saja ini dia Yukita Horror. Pernah mendengar permainan 1000 lilin atau mungkin 100 lilin, di mana kita harus duduk melingkar untuk memulai permainan tersebut. Satu persatu dari mereka semua akan menceritakan kisah misteri, entah itu hoax atau real, yang jelas benar-benar kisah horor. Lalu setelah itu mereka meniup lilin mereka satu persatu hingga lilinnya mati semua tanpa ada cahaya sama sekali. Mungkin dengan cerita-cerita creepypasta kita bisa menyingkat permainan 100 lilin itu atau 1000 lilin itu menjadi sangat singkat, menarik dan juga seram. Jadi tidak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai membacakan creepypasta yang dilansir oleh tribuntimur.com dan Wattpad creepypasta Merinding by Paro Panda. Langsung saja kita mulai dari creepypasta yang pertama. Orang terakhir di muka bumi duduk sendirian di dalam ruangan. Tiba-tiba terdengar ketukan dari balik pintu. Jadi dia adalah orang terakhir di muka bumi. Namun dia mendengar ada suara ketukan dari pintu. Siapa orang tersebut? Atau mungkin dia memang bukan penghuni terakhir, atau yang mengetuk tersebut adalah makhluk astral. Tulis di kolom komentar. Next. Creepypasta selanjutnya. Malam ini aku tidur sendiri di kamar, menempelkan badanku di dinding kamar. Tapi sepasang tangan merangkulku dari belakang. Nggak ngebayangin ketika kalian sendirian, mati lampu atau gelap, kalian kedinginan terus nempel ke tangan tiba-tiba. Bagaimana perasaan kalian? Tulis di kolom komentar. Next. Aku terbangun karena mendengar seseorang mengetuk kaca. Semula aku menyangka ketukan itu berasal dari jendela. Sampai akhirnya aku sadar kalau aku mendengar bunyi itu datang dari cermin. What? Jadi pertama dia tuh ngiranya di jendela. Kalau jendela mungkin orang bisa ya, tapi kalau dari cermin, siapa itu? Tulis di kolom komentar. Next. Aku kasihan pada anak itu yang sudah lama mencari kakaknya yang hilang. Aku pun membunuh anak itu supaya dia bisa bertemu kembali dengan kakaknya. Hal yang sama kulakukan pada kakaknya dahulu. What? Berarti so scary ya. Berarti dia ini psikopat. Iya nggak sih? Kalau pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Aku tidak bisa bergerak, bernapas, berkata, atau mendengar. Dan di sini selalu gelap sepanjang waktu. Jika aku tahu keadaan akan sesepi ini, aku lebih memilih untuk dikremasi.
Apa dia dijadikan mumi? Atau dia jadikan patung? Ya nggak sih, aku melewatkan sesuatu nggak? Nggak kan? Bener kan? Coba pendapat kalian gimana, tulis di kolom komentar. Next. Creepypasta selanjutnya nih. Aduh, makin kesini makin seru ya. Aku tak menyukai kekasih baru ibuku. Dia jahat seperti iblis. Aku memecahkan gelasnya ketika dia minum, mematikan lampu ketika mereka berpesta, bahkan menjatuhkan foto lelaki itu dari atas meja. Tapi ibu tak menghiraukanku. Aku sayang ibu dan memastikan ibu tak mati sepertiku. Jadi anak ini menghantui suami ibunya. Wow, bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Next. Hal terakhir yang kulihat adalah jam di samping tempat tidurku menunjukkan pukul 00.17. Sebelum kukunya yang panjang dan busuk menembus dadaku. Sedangkan tangannya yang lain menahan jeritanku. Aku terbangun, lalu duduk tegak, lega karena itu semua cuma mimpi. Oh, tapi saat aku melihat jam menunjukkan waktu 00.16, aku mendengar pintu lemari berderek terbuka. Jangan dibuka, please, jangan dibuka. Aku takut itu mimpi buruknya bakal menjadi nyata. Ya nggak sih? Tulis di kolom komentar. Next. Aku adalah penulis. Tugasku adalah menulis cerita pembunuhan dan prosesnya. Tapi yang paling kusukai dalam pekerjaan ini adalah suara jeritanya. Dia bukan hanya penulis, ya nggak sih? Berarti dia ini juga membunuh. Dia menceritakan kisah pembunuhannya yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Ya nggak? Menarik ya? Oke, next. Saat aku menyelimutinya di tempat tidur, ia berkata, "Ayah, periksa apa ada monster di kolong tempat tidur." Aku menengok ke kolong tempat tidur, dan aku melihat ia yang lain di kolong tempat tidur menatapku sambil gemetaran dan berkata, "Ayah, ada seseorang di atas tempat tidurku." Jadi yang pertama itu yang ngobrol sama ayahnya itu bukan kita, melainkan... Tulis di kolom komentar. Next. Sampai sini aja aku udah kayak seru juga ya creepypasta. Kenapa nggak dari kemarin kita menggarap ini semua? Oke, next. Aku tidak bersungguh-sungguh ingin melompat dari lantai 2 rumahku. Tapi adikku yang lucu telah mendorongku dari sana hingga patah leher. Syukur aku selamat. Aku tidak heran. Mungkin adikku hanya meniru perbuatanku setahun lalu padanya. Yang sayangnya saat itu dia tidak selamat. Oh, jadi dia membunuh adiknya. Oke, next. Setelah bekerja keras seharian, aku pulang dan melihat istriku sedang memeluk anak kami. Aku tidak tahu mana yang lebih menakutkan, melihat istri dan anakku yang sudah mati, atau ada yang menyusup masuk ke apartemenku untuk menaruh mereka di sini. Hah? Tunggu. Setelah bekerja keras seharian, aku pulang dan melihat istriku sedang memeluk anak kami. Aku tidak tahu mana yang lebih menakutkan, melihat istri dan anakku yang sudah mati, atau ada yang menyusup masuk ke apartemenku untuk menaruh mereka di sini. Jadi sebenarnya anak dan istrinya ini sudah mati, lalu di mana? Aku nggak ngerti deh kalau creepypasta yang ini. Tapi kalau menurut kalian gimana? Please tolong dong tulis di kolom komentar. Next. Creepypasta selanjutnya nih. Semua berawal dari kamar mandiku. Ya, saat itu aku sedang mandi. Tapi kenapa ayah mengintipku dari atas loteng? Padahal dia kusembunyikan di dalam koper. Psycho ya. Ayahnya sendiri dibunuh dan dimasukkan ke koper, mungkin dimutilasi, bisa jadi, atau mungkin ditekuk-tekuk atau tapi siapa terus yang tadi ngintip dia di atas loteng? Hantu. Tulis di kolom komentar.
Next. Aku selalu berpikir kucingku punya masalah penglihatan. Matanya selalu terlihat terpaku pada wajahku. Hingga tibalah hari itu. Tatkala aku menyadari ternyata ia selalu menatap sesuatu yang ada di belakangku. Tidak ada siapa-siapa kan? Mungkin mereka ada di belakang kalian. Merinding jujur. Oh my god. Shit. Merinding. Bisa ngelihat nggak sih? Nggak bisa ya. Harus fokus kameranya. Oke. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Next nih. Aku sedang sendirian di rumah. Aku mendengar ketukan pintu. Ketika aku membukanya, aku melihat nenek dengan membawa bunga kuburannya. Entah kenapa ya, di creepypasta kali ini, yang ini barusan ini kayak aku nggak takut, malah aku kayak so sad, kayak sedih karena aku sangat sayang banget sama nenek aku yang sudah meninggal. Tapi gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Next. Ini creepypasta yang terakhir ya. Anak perempuanku tak mau berhenti menangis dan menjerit di tengah malam. Kudatangi makamnya dan memintanya untuk berhenti. Tapi ia tidak mau berhenti. Oh. Jadi yang menangis setiap hari di rumahnya itu anaknya. Sampai request sendiri ya, ibunya ini langsung datang ke makamnya. Tapi dia tetap tidak mau. Sebenarnya apa yang membuat anak ini menangis terus setiap hari? Pasti ada misterinya. Iya nggak sih? Tulis di kolom komentar. Next. Itu dia creepypasta yang kita ceritakan pada hari ini. Ini adalah request langsung dari teman Yuki buat menceritakan creepypasta yang sudah tadi kita bacakan. Atau mungkin sebenarnya masih banyak banget itu creepypastanya. Mungkin kalian mau melanjutkan video ini, silahkan tulis di kolom komentar, karena beneran masih banyak banget creepypasta lain yang belum Yuki ceritakan, yang belum Yuki bacakan. Mungkin kalian penasaran, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Atau mungkin kalian punya ide-ide lain untuk konten video selanjutnya, kalian bisa langsung kirimkan by email di yukita.request@gmail.com. Dan tak lupa Yuki selalu mengingatkan, klik tombol subscribe-nya agar kalian selalu berlangganan dengan channel Yukita Watching. Nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka videonya, jangan di-dislike jika kalian tidak suka videonya. Cukup share ke teman-teman kalian agar kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Saya Yuki, pamit undur diri. See you next video.